Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Rizky Tumagula akan mempresentasikan tugas Tarik Tashri dengan dosen pengampu Ustadz Sofyan Munawar. Judul makalahnya Setelah Masa Jumud dan Taklid, dan juga akan melanjutkan pembahasan dari Abang Syirhan dan Abang Mufid Muhammad Isa. Fase taklid dan kejumudan. Periode ini berlangsung dari abad 11 Masehi sampai abad ke-19 Masehi, yaitu pada akhir Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut taklid karena para fuqaha pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada kandungan mazhab yang sudah ada, seperti mazhab Hambali. Adapun faktor penyebab taklid adalah pembukuan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, dan ditutupnya pintu ijtihad. Taklid menurut bahasa adalah mengikuti orang lain tanpa berpikir, sedangkan taklid secara syara adalah melaksanakan pendapat orang lain tanpa disertai hujah yang kuat. Misalnya, orang awam mengambil pendapat seorang mujtahid, atau seorang mujtahid yang mengambil pendapat mujtahid lain. Bagi orang yang mengamati perjalanan syariat Islam pada fase ini, tentu akan mendapati bahwa jiwa kemandirian sebagian para fuqaha sudah mati dan beralih kepada taklid tanpa ada semangat untuk mencari terobosan dan kreativitas baru. Mereka telah meletakkan diri pada ruang yang sempit, yaitu ruang mazhab yang tidak boleh dilewati apalagi dilompati, sehingga mereka hanya ikut-ikutan taklid saja. Walaupun fase ini penuh dengan semangat taklid, namun sebenarnya masih ada beberapa ulama yang memiliki kemampuan untuk berijtihad dan mengistinbatkan hukum seperti para pendahulu mereka. Akan tetapi, mereka sudah menutup celah itu dan merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu para ulama mazhab. Hal itu disebabkan tingkat ketakwaan dan kewaraan mereka sehingga lebih memilih berputar di atas bahtera fikih yang sudah ada. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Abu Al-Hasan Al-Qurhi, Abu Bakar Ar-Razi dari kalangan mazhab Hanafi, Ibnu Rushd Al-Qurtubi dari mazhab Maliki, dan lain-lain. Adapun sebab terjadinya taklid adalah sebagai berikut. Pertama, pembukuan kitab mazhab. Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa kebangkitan fikih Islam telah ditandai dengan ditulisnya fikih Islam serta dijadikan rujukan dalam menjawab semua persoalan. Sehingga hal tersebut membuat para ulama pada periode ini tidak mempunyai keinginan untuk berijtihad lagi. Kedua, fanatisme mazhab. Para ulama pada masa ini sibuk dengan menyebarkan ajaran mazhab dan mengajak orang lain untuk ikut dan berfanatik kepada pendapat fuqaha tertentu, bahkan sampai kepada tingkat di mana seorang tidak berani berbeda pendapat dengan imamnya. Berikutnya, jabatan hakim. Para khalifah biasanya tidak memberikan jabatan hakim, kecuali kepada mereka yang memang mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta memiliki kemampuan untuk berijtihad dan menggali hukum. Manhaj para khalifah dalam meminta para hakim agar dalam memutuskan perkara harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berikutnya, ditutupnya pintu ijtihad. Petaka besar menimpa fikih Islam pada periode ini, di mana kesucian Islam ternodai. Orang-orang berani berfatwa menggali hukum, sedangkan mereka sangat jauh dari pemahaman terhadap kaidah dan dalil-dalil fikih. Dan pada akhirnya mereka berbicara tentang agama tanpa ilmu. Sistem hukum pada masa taklid dan jumud. Setelah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Jarir At-Tabari wafat tahun 531 Hijriah, tidak ditemukan lagi orang menyatakan dirinya sampai pada tingkatan mujtahid mustakil, baik dalam berfatwa maupun dalam mengistinbat hukum serta mengambil hukum-hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah tanpa terikat dengan pemikiran salah seorang imam. Mereka menganggap bahwa kemampuannya tidak kuat untuk menggali ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, serta mereka bukanlah ahlinya untuk melihat pada keduanya dan mengistinbah dari keduanya. Setiap mereka menetapi satu mazhab tertentu tanpa melampaui dan menyerahkan semua kekuatannya dalam mendukung mazhab tersebut, baik secara global maupun secara rinci. Pada periode ini, orang cukup mempelajari kitab-kitab imam tertentu dan mempelajari cara-caranya melakukan istinbat hukum-hukum yang dibukukan tersebut. Seperti Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini telah menyatakan dalam penyusunan kitab Al-Muhit, tidak mau terikat dengan satu mazhab dan mendasarkan pada nas-nas syara' yang tidak terhitung serta menjauhi sikap fanatik mazhab.
Kitab Al-Juwaini tersebut sampai kepada Al-Hafidz Abi Bakar Al-Baihaqi sebanyak 3 juz. Lalu beliau mengkritiknya tentang kelemahan hadis-hadisnya dan menjelaskan padanya bahwa yang mengambil hadis yang ada pada dirinya adalah Syafi'i, dan ketidaksukaannya terhadap hadis-hadis yang dikeluarkan Al-Juwaini dalam kitabnya adalah karena terdapat kecacatan yang diketahuinya sebagai orang yang menekuni kreasi para ahli hadis. Ketika risalah Al-Baihaqi sampai pada Al-Juwaini, ia berkata, ini adalah keberkahan ilmu, dan ia mendoakan Al-Baihaqi serta ia tidak menyempurnakan karangannya. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.